Hari itu kami datang dengan hati yang penuh tanya. Mantau ya. Mau ditanya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan hingga kita dapat hadir dalam acara yang penuh berkah dan kebahagiaan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan penuh rasa syukur dan bahagia kami mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Abah Guru kita. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga para ustadz dan ustazah yang kami muliakan dan wali santriwati yang kami hormati serta seluruh hadirin yang berbahagia. Terkhusus kepada Guru Hanif dan Guru Zarkasi serta Guru Irsyad dan guru lain yang tidak dapat saya sebut satu persatu, yang telah menyempatkan hadir bersama dalam acara ini. Pada hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam rangka kelulusan dan wisuda tahfiz santriwati serta pembagian rapot dan penghargaan. Semoga acara ini menjadi momentum syukur, kebahagiaan, dan semangat baru untuk terus menuntut ilmu dan mengamalkannya. Untuk membuka acara, mari kita simak bersama pembacaan syair Absi yang akan dibawakan oleh santriwati kita tercinta. Kepadanya kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammadin.
wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. La ilaha illallah.
Masya Allah, syair yang begitu merdu dan menyentuh hati. Semoga kita semua senantiasa dimudahkan Allah untuk dekat dengan Rasulullah SAW melalui sholawat. Berikut kami bacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dan pembacaan susunan acara, yang ketiga prosesi wisuda tahfiz, yang keempat penampilan santriwati, yang kelima pembagian rapot dan penghargaan, lalu yang keenam prosesi kelulusan santriwati, yang ketujuh pengumuman dan pembagian hadiah lomba, dan terakhir penutup. Semoga seluruh acara ini berjalan dengan lancar, tertib dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang ketiga, yaitu prosesi wisuda tahfiz. Kini tibalah saat yang dinanti-nanti, momen haru dan penuh makna, yaitu prosesi wisuda tahfiz santriwati. Marilah kita buka acara ini dengan membaca Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh Guru Zarkasi. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Atubu ilaih. Alim ya Fatah ya Alim ya Surah Al-Qasr. Al-Fatihah hadrati Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah arwahi walidina masyayikhina wa alimin kulli wajhati alaina li jami'il muslimin wal muslimat min husnil arwahi sayyidina al-karim ahmad rasulullah wadani Belarwi Khalifah Bismillah Rasulullah Abdullah Kalau Bayan Al-Banjari Bismillah Rasulullah Muhammad Sin Abdul Ghani Samun Allah Jini Hawalin Salihah Ila Hadratin Nabi Al-Fatihah A'udzubillah Acara yang ketiga yaitu prosesi wisuda tahfiz. Kini tibalah saat yang dinanti-nanti, momen haru dan penuh makna, yaitu prosesi wisuda tahfiz santriwati. Kepada para wisudawati kami persilahkan untuk maju ke depan. Shallu ala Nabi Muhammadin. Yang 5 juz 3, yang juz 30 berapakah? Yang lain tuh kan ada juz 2, juz 3 gitu. Sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan mereka dalam menghafal kalamullah, mari kita saksikan pemakaian selempang tahfiz kepada para wisudawati. Kami mohon kepada para asatiz yang telah membersamai mereka dalam proses ini untuk memakaikan selempang tahfiz sebagai bentuk doa, restu dan penghargaan. Setiap ayat yang mereka hafal adalah cahaya. Setiap selempang yang dikenakan adalah bukti kesungguhan mereka dalam menjaga Al-Quran. Semoga Allah menerima amal mereka dan menjadikannya sebagai syafaat di yaumil akhir. Semoga Al-Quran yang telah mereka hafal
di penjaga hidup mereka, penuntun langkah mereka, dan kelak menjadi mahkota bagi kedua orang tuanya di surga. Amin, amin, ya robbal alamin. Selanjutnya kita akan mendengarkan prosesi wisudawati juz 30 dan wisudawati 5 juz. Kepada para wisudawati kami persilahkan. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
يكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. Piagamnya kayak itu. Oh ya. Ini kami memberikan piagam kepada anak-anak yang sudah hafal 5 juz dan yang di belakang itu hafal 1 juz Al-Quran. Jadi insya Allah kalau sudah Al-Quran di dalam dada, insya Allah tidak disentuh oleh api neraka. Ya Allah lah. Nah, jadi alhamdulillah nih yang di muka kami berikan piagam itu 5 juz, yang di belakang itu ada piagamnya langsung dibagi kah? Oh ya, kepada guru-guru bisa memberikan guru Irsyad, kemudian guru Hanif, guru Jarkasi, guru Humay, dan Ustadz Jalal, kemudian guru Tanzil untuk berdiri memberikan piagam kepada anak-anak kami dengan maksud kami mengundang guru-guru dan meminta ke guru ini sekaligus kami minta doa kepada guru-guru, khususnya juga kepada para ibu-ibu hadirin, khususnya orang tua, wali santriwati, untuk selalu mendoakan anaknya semoga anaknya ini menjadi hafizah, orang yang hafal Al-Quran dan bermanfaat bagi dirinya, keluarganya dan masyarakat, serta mendapatkan ilmu yang manfaat di dini wal dunya wal akhirah, dan menjadi anak yang salihah semuanya, amin ya rabbal alamin. Ya, Guru Humay dari Guru Hanif sini nak berjijir, bisa di video. Guru Isat, ya, minta Guru Jalal, Ustaz Tanzil, ya di muka sini. Anak-anaknya yang maju sini aja nih, sini. Ya sini. Itu ada namanya kan masing-masing. Ya, suruh aja maju satu-satu. Guru Humay, ya sini. Biarnya Itu siapa? Nadia, ya, Nadia ada. Dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat wisuda oleh para guru kepadanya. Kami persilahkan kepada para wisudawati dipersilahkan untuk berdiri dan bersiap menerima sertifikat tahfiz yang akan diserahkan langsung oleh para guru. Kami panggil wisudawati 5 juz Nadia Ahda yang telah menyelesaikan ujian tasmi 5 juz pada tanggal 4 bulan 6 2025. Ananda Cecilia Fitriani yang kami panggil Ananda Cecilia Fitriani yang telah menyelesaikan ujian tasmi 5 juz pada tanggal 16 bulan 6 2025. Kami panggil bagi dulu, jadi ada yang 2 dapat, ada yang 3 gitu nah.
Ada nang 2, bagi aja ya, ada nang 2. Sesuaikan namanya. Ini bisa aja namanya itu dibaca. Ya. Nadia ya. Nadia Ahda yang telah menyelesaikan ujian tasmi 5 juz pada tanggal 4 bulan 6 2025. Guru Hanif siapa namanya? Selanjutnya Ananda Cecilia Fitriani yang telah menyelesaikan ujian tasmi 5 juz pada tanggal 16 bulan 6 2025. Fitri kan? Selanjutnya Ananda Fatia Kifa Mufida yang telah menyelesaikan ujian tasmi 5 juz pada tanggal 13 bulan 5 2025. Ya putar sana aja. Selanjutnya kami panggil Yusdawati juz 30. Ya maju yang dipanggil. Ananda Naura Qurratu Aini yang telah menyelesaikan ujian tasmi juz 30 pada tanggal 23 bulan 6 2025. Selanjutnya Ananda Rodatul Jannah yang telah menyelesaikan ujian tasmi juz 30 pada tanggal 21 bulan 12 2024. 30. Selanjutnya Ananda Siti Miftahul Rizkia yang telah menyelesaikan ujian tasmi juz 30 pada tanggal 29 bulan 1 2025. Anaknya Pak Hari. Selanjutnya Ananda Nika Nurjana yang telah menyelesaikan ujian tasmi juz 30 pada tanggal 22 bulan 7 2025. Selanjutnya Ananda Siti Maisaroh yang telah menyelesaikan ujian tasmi juz 30 pada tanggal 24 bulan 5 2025. Ya, Maisaroh. Ya, Bapak. Selanjutnya Ananda Krishna Ayu Putri Salsabella yang telah menyelesaikan ujian tasmi juz 30 pada tanggal 21 bulan 7 2025. Ya, selanjutnya Ananda Intan Nurul Aini yang telah menyelesaikan ujian tasmi juz 30 pada tanggal 1 bulan 1 2025. Nur Aini ya, Nur Aini. Ya. Selanjutnya Ananda Hafizanur Rohimatus Soliha yang telah menyelesaikan ujian tasmi juz 30 pada tanggal 4 bulan 6 2025. Ya. Selanjutnya Aksya Arum Dewi yang telah menyelesaikan ujian tasmi juz 30 pada tanggal 4 bulan 6 2025. Ya. Selanjutnya Aisyah Nur Fitasari yang telah menyelesaikan ujian tasmi juz 30 pada tanggal 29 bulan 5 2025. Dari Bengalun. Bengalun enggak? Selanjutnya Ananda Jihan Makaila Fakhira Siahaan yang telah menyelesaikan ujian tasmi juz 30 pada tanggal 23 bulan 7 2025. Habis ya? Satu lagi. Oh, ini sudah juz 30 ya. Ada terdua dah, ada yang terdua. Ya. Oh betul di sana ya. Ya guru-guru bisa kembali ke tempat. Terima kasih kepada guru-guru. Mudah-mudahan jadi doanya kepada kami semua, khususnya anak-anak pondok. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Foto dulu ya, foto yang biasa, yang duduk kemudian jongkok. Biar kena semuanya ya. Ustazahnya ya. Ustazahnya bisakah di ujung satu? Muat kan ya? Kena kah? Kena.
Ayo 1, 2, 3. Ya. Kami juga minta doakan kepada ibu-ibu, minta selalu Al-Fatihahnya, enggak apa-apa, Al-Fatihah untuk kami, untuk pondok ini. Semoga pondok ini menjadi berkah, lancar, dan mudah-mudahan mereka semuanya memberikan ilmu manfaat di dunia wal akhirah, dan juga mendapatkan ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan menjadi anak yang salihah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan istimewa dari para santriwati kita tercinta sebagai bagian dari pembinaan karakter, wawasan, dan ekspresi bakat mereka. Pertama-tama mari kita dengarkan ceramah 3 santriwati dengan tema menjadi santriwati dan wanita salihah masa kini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, tak perlu lama-lama tetapi wajib diutamakan, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini, tempat yang penuh dengan berkah ini, dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam mari kita junjungkan kepada syafaat umat yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan yang telah menggulung tikar-tikar kemunafikan lalu membentangkan permadani keislaman dengan sebuah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ayahanda Kiai Haji Muhammad Suhaimi, semoga beliau selalu diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, dan rezekinya yang terus mengalir tak ada henti. Yang kami hormati Ustadz dan Ustazah yang dapat berhadir di tempat ini, semoga selalu diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, dan rezekinya yang terus mengalir tak ada henti. Tak lupa yang kami hormati hadirin hadirat sekalian dan teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Menjadi seorang santriwati adalah anugerah yang tak ternilai.
kita masih diberi kesempatan untuk duduk bersama Al-Quran, menelaah kitab-kitab ulama, dan mempelajari ajaran Islam secara lebih mendalam. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Ma salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Kami mungkin belum sempurna, hafalan kami masih bertahap, pemikiran kami masih tumbuh, tapi dengan ilmu kami melangkah, dengan Al-Quran kami menguatkan hati, dan dengan iman kami jadi cahaya bagi sekeliling kami. Dengan Al-Quran kami kuat, Dengan ilmu kami melangkah, Dengan iman kami jadi cahaya. hadirin yang dirahmati Allah, menjadi wanita soleha di zaman sekarang bukan perkara yang mudah. Godaan media sosial, gaya hidup bebas, dan minimnya panutan membuat banyak remaja perempuan terbawa arus dunia. Namun justru disinilah pentingnya ilmu. Dengan ilmu agama kita tahu bagaimana bersikap. Dengan pemahaman yang benar kita tahu batasan dalam bergaul, berbicara, berpakaian, dan bermedia sosial. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadz-dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Yang artinya, dan wanita-wanita yang taat yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah." Yang artinya, dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan di dunia adalah wanita soleha. Hadis riwayat Muslim. Menjadi wanita soleha bukan tentang siapa yang paling terkenal, tetapi siapa yang paling taat. Bukan tentang siapa yang paling cantik, tetapi siapa yang paling lembut hatinya dan lurus niatnya. Kami ingin menjadi generasi Rabbani, Calon ibu peradaban, dan penjaga cahaya umat. saudariku dan para hadirin yang berbahagia, kami sadar menuntut ilmu agama bukanlah perjalanan yang sebentar. Ada saat-saat kami lelah, lupa pelajaran, atau bahkan goyah niat. Tetapi semua itu adalah bagian dari proses. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 17 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Yang artinya, dan sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk diingat, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kami belajar karena ingin mengenal Allah lebih dekat. Kami menghafal Al-Quran agar bisa menjaganya dalam dada dan juga dalam amal. Kami menimba ilmu agar kelak bisa menjadi wanita yang bermanfaat, menjadi ibu yang menanamkan tauhid kepada anak-anaknya, dan menjadi wanita yang memuliakan agamanya. Doakan kami agar selalu istiqomah. Doakan agar ilmu ini bisa menjadi cahaya, bukan hanya bagi kami, tetapi bagi keluarga, masyarakat, dan juga umat Islam di masa depan. Pagi hari memetik melati,
dibawa pulang di dalam keranjang. Ilmu dicari, Quran di hati, bekal hidup menuju terang benderang. Burung dara terbang di awan, hinggap sebentar di atas dahan. Wanita soleha selalu menawan, bukan karena rupa, tapi karena ketaatan. Naik delman menuju kota, singgah sebentar membeli pena. Ilmu syar'i cahaya wanita, dengan Al-Quran jadilah mulia. Cukup sekian kami akhiri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Unzur maqala wala tanzur manqala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penampilan dari santriwati Mustawa 2 berupa tasrifan sorof, yaitu penguasaan perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab sebagai dasar memahami kitab-kitab kuning. Kepada santriwati kami persilahkan. Sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tasrif bina sahih wazan fa'ala yaf'ilu. Daraba yadribu darban fahuwa daribun wa zaka madrubun. Idrib la tadrib madribun madribun midrabun. Tasrif bina sahih wazan fa'ala yaf'ulu. Nasara yansur nasran fahuwa nasirun wa zaka mansurun. Unsur la tansur mansurun mansurun minsurun. Tasrif bina sahih wazan fa'ala yaf'alu. Mana'a yamna'u man'an fahuwa mani'un wa zaka mamnu'un. Imna' la tamna' mamna'un mamna'un mimna'un. Tasrif bina sahih wazan fa'ila yaf'alu. Alima ya'lamu ilman fahuwa 'alimun wa zaka ma'lumun. I'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun mi'lamun. Tasrif bina sahih wazan fa'ila yaf'ilu. Na'ima yan'imu ni'matan fahuwa na'imun wa zaka man'umun. In'im la tan'im man'imun man'imun min'amun. Tasrif bina sahih wazan fa'ula yaf'ulu. Syarafa yasrufu syurufatan wa syarafatan fahuwa syarifun wa zaka masrufun. Ushruf la tasruf masrufun masrufun misrufun. Tasrif bina sahih wazan af'ala yuf'ilu. Akrama yukrimu ikraman fahuwa mukrimun wa zaka mukramun. Akrim la tukrim mukramun mukramun. Tasrif bina sahih wazan fa'ala yufa'ilu. Sarraha yusarrihu tasrihan fahuwa musarrihun wa zaka musarrahun. Sarrih la tusarrih musarrahun musarrahun. Tasrif bina sahih wazan fa'ala yufa'ilu. Safaru yusafiru musafaratan fahuwa musafirun wa zaka musafarun. Safir la tusafir musafarun musafarun. Tasrif bina sahih wazan tafa'ala yatafa'alu. Tadaraka yatadaraku tadarukan fahuwa mutadarikun wa zaka mutadarakun. Tadarak la tatadarak mutadarakun mutadarakun. Tasrif bina sahih wazan
وزن افتعل يفتعل اجتمع يجتمع اجتماعا فهو مجتمع وذاك مجتمع اجتمع لا تجتمع مجتمع مجتمع تصرف بنفسه وزن افعل لا يفعل احمر ويحمر احمرارا فهو محمر وذاك محمر احمر ولا تحمر ومحمر محمر تصرف بنفسه وزن استفعل يستفعل استخرج يستخرج استخراجا فهو مستخرج وذاك مستخرج استخرج لا تستخرج مستخرج مستخرج تصرف بنفسه وزن افعال لا يفعل احمر ويحمر احمرارا فهو محمر وذاك محمر احمر ولا تحمر ومحمر محمر تصرف بنفسه وزن افعل لا يفعل يعشوشب يعشوشب شيشابا فهو معشوشب وذاك معشوشب يعشوشب لا تعشوشب معشوشب معشوشب والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu ibu-ibu yang dihafal anak-anak. Jadi di sini di pondok kita ada dua yang diprioritaskan, yaitu menghafal Al-Quran dan memahami serta menuju untuk bisa menguasai daripada kitab kuning. Jadi ada dua agenda kami yang kami agendakan. Yang utama itu Al-Quran, penghafalan Al-Quran serta pemahamannya, kemudian memahami kitab kuning. Nah itu yang dihafal. Jadi minta doanya sangat gitulah, karena kadang-kadang kan orang hafal Quran tapi ilmu alatnya lemah gitu. Kadang-kadang ilmu alatnya kencang, Qurannya lemah. Nah ini dua-duanya kami ambil. Mudah-mudahan dengan berkah doa ibu-ibu dan bapak-bapak, khususnya guru-guru nih, mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kini saatnya kita menuju momen yang juga dinanti, yaitu pembagian rapot santriwati. Penyerahan rapot akan diwakili oleh santriwati juara kelas dari masing-masing tingkatan. Lalu kami mohon kepada para wali kelas untuk turut mendampingi proses penyerahan rapot. Bismillah. Bagi santriwati dari Mustawa 1, Mustawa 2, Mustawa 3 yang dipanggil ke depan sebagai juara kelas, mohon untuk maju ke depan. Dan wali kelas turut mendampingi proses penyerahan rapot. Baik. Selamat kepada santriwati berprestasi dari Mustawa 1 atas nama Siti Miftahul Rizkiyah. Silakan maju ke depan sebagai santriwati berprestasi dari Mustawa 1 tahun 2025. Selanjutnya kepada santriwati berprestasi dari Mustawa 2 atas nama Rabiatul Adawiyah. Sebagai santriwati berprestasi dari Mustawa 2 tahun 2025. Selanjutnya, selamat kepada santriwati berprestasi dari Mustawa 3 atas nama Nadia Ahda. Ini sebagai santriwati ada dari Kaliorang, yaitu Siti. Kemudian dari Jalan Bengalon ini Nurdatul Jannah ya. Nah ini juga dari Bengalon juga Nadia Ahda, dan ini dua orang anak yatim kasihannya. Nah, jadi mudah-mudahan juga kami sebagai pengganti daripada ayahnya, mudah-mudahan juga ini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Nah jadi anak yatim ada beberapa orang di pondok kita. Nah itu kita tampung dan alhamdulillah mereka berprestasi. Alhamdulillah. Ya terus. Selanjutnya hadirin yang kami hormati, akan kami umumkan juga santriwati teladan tahun 2025, sebuah bentuk apresiasi khusus yang diberikan kepada santriwati yang menunjukkan keteladanan dalam adab, kedisiplinan dan semangat belajar sepanjang tahun ini.
Dan yang lebih istimewanya, dari sekian banyak santriwati kami yang luar biasa ini, calon santriwati teladan tahun ini berada di antara 3 santriwati terbaik dari setiap mustawa yang saat ini berdiri di hadapan kita semua, yakni para juara kelas dari mustawa 1, 2, dan 3. Namun perlu kami tegaskan bahwa dalam memilih satu dari anak-anak kami bukan berarti yang lain kurangnya adab, karena insya Allah seluruh santriwati kami adalah pribadi-pribadi yang terdidik dalam semangat ilmu dan adab. Amin ya rabbal alamin. Hanya saja penghargaan ini menjadi simbol dari prinsip mulia yang selalu kami junjung di dalam pesantren, yaitu al-adabu fauqal ilm, yang artinya adab itu lebih tinggi dari ilmu, karena ilmu tanpa adab bagaikan cahaya tanpa arah, dan adab yang melekat dalam keseharian adalah cahaya yang membimbing ilmu menuju keberkahan. Dan kini mari kita umumkan santriwati teladan tahun 2025, yaitu Andanda Rabiatul Adawiyah, yang saat ini sedang belajar duduk di mustawa 2. Selamat kepada Ananda menjadi santriwati teladan tahun ini. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus tumbuh dalam adab, semangat, dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Selanjutnya kepada wali kelas mustawa 1, Ustadzah Fatimah, kami persilahkan untuk memberikan penghargaan kepada santriwati berprestasi, dan juga kepada wali kelas mustawa 2 Ustadzah Husna, dan juga kepada wali kelas mustawa 3 Ustadz Baharani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dan khusus santriwati teladan, penghargaan akan diberikan oleh abah guru kami. Foto sama guru. Baik, dan untuk semua santriwati kami yang belum terpilih, kalian yang kami sayangi, tetap semangat. Ingat, wastabiqul khairat. Teruslah saling berlomba-lomba untuk kebaikan. Kini tiba saat yang istimewa untuk menyambut para santriwati baru yang insya Allah akan menjadi generasi penerus pejuang ilmu dan penjaga adab di pesantren ini. Sebagai bentuk semangat dan doa dari kami semua, akan diberikan hadiah sederhana kepada mereka sebagai tanda selamat datang dan penyemangat di awal langkah perjalanan mereka dalam menuntut ilmu. Kepada para santri baru dipersilahkan maju ke depan. Sallu ala Nabi Muhammadin.
Semoga hadiah ini menjadi penyemangat dalam menapak hari-hari penuh ilmu dan keberkahan di pondok tercinta ini. Teruslah belajar, berjuang, dan tumbuh dalam naungan dan bimbingan para guru. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan langkah kalian, menjadikan kalian penuntut ilmu yang sabar, kuat, dan istiqomah. Amin. Hadirin yang berbahagia, kini tibalah pada puncak acara yang penuh haru dan kebanggaan. Kelulusan santriwati kelas akhir. 3 tahun sudah mereka menjalani proses pendidikan, pembinaan adab, dan perjuangan di pondok yang kita cintai ini. Kini mereka bersiap menapaki fase baru kehidupan dengan bekal ilmu dan semangat untuk mengabdi. Tibalah saatnya kita menyaksikan kisah perjalanan mereka. Untuk itu kami mohon kepada para santriwati kelulusan bersama wali masing-masing untuk berkenan maju ke depan guna bersama-sama menyimak video singkat berisi kesan, pesan, dan jejak perjalanan mereka selama di pondok tercinta ini. Hari itu dan untuk para hadirin, mari kita menyimak bersama. Hari itu, kami datang dengan hati yang penuh tanya. Dengan langkah pelan, kami masuk gerbang ini, tempat yang belum kami kenal, tapi akan menjadi rumah selama 3 tahun ke depan. Kami berdiri, memandang bangunan ini dalam diam, mencoba membayangkan apa yang akan terjadi setelah ini. Apakah kami sanggup? Akankah kami kuat? Dan tanpa kami sadari, disinilah cerita kami dimulai. Saat itu kami tak saling kenal. Dengan malu-malu kami menyapa, mengulurkan tangan, berjabat dan tersenyum. Namamu siapa? Dari mana? Itu pertanyaan-pertanyaan pertama yang kami tukar. Kami datang sebagai orang asing, tapi pondok ini membuat kami jadi saudara. Di halaman inilah tawa-tawa kecil itu dimulai. Obrolan ringan, candaan receh, tangis rindu dan pelukan penguat. Semuanya tumbuh dari sini. Hari-hari kami dipenuhi dengan lembar demi lembar mushaf.
kami duduk sendiri, berbisik pelan, mengulang-ulang ayat, berharap bisa melekat di hati. Kadang lancar, kadang tersendat, kadang bahkan berhenti dengan air mata. Lalu kami duduk melingkar di halaqah Quran, di antara sahabat yang saling menyemangati, dan di hadapan ustazah kami maju menyetor hafalan. Deg-degan, takut lupa, tapi terus berusaha, karena kami tahu setiap huruf yang kami jaga adalah cahaya yang tak akan pernah padam. Langkah demi langkah kami ayunkan, dengan memakai mukena dan hati yang ingin tenang, kami menuju tempat pertemuan paling agung dengan Rabb kami. Di setiap rakaat kami berusaha memperbaiki diri. Di setiap salam kami mohon diberi kekuatan untuk hari-hari esok. Pondok ini mengajarkan kami bahwa kekuatan bukan hanya dalam hafalan, tetapi dalam doa dan kedekatan dengan Allah. Ada masa-masa ketika kami duduk sendiri, membuka kitab dengan alis berkerut, mencoba memahami satu demi satu lafaz, mencerna kaidah, mencari arti. Kadang terasa rumit, kadang ingin menyerah, tapi kami tahu ilmu tak akan datang tanpa usaha. Kami ulangi, kami pahami perlahan, kami terus belajar, karena kami percaya di balik kesulitan ini ada cahaya pemahaman yang akan datang. Di ruang kelas sederhana ini, kami duduk bersama, mendengar dengan seksama, mencatat dengan hati. Setiap nasihat dari lisan guru adalah pelita yang menerangi jalan kami. Mereka tak hanya mengajar, tapi juga membentuk adab dan jiwa kami. Ilmu yang kami dapatkan hari ini, insya Allah akan kami bawa sepanjang hidup. Waktu terasa cepat berlalu, kini langkah kami sampai pada akhir dari satu perjalanan. Baju dan selendang ini bukan sekedar simbol kelulusan, tetapi tanda perjuangan yang telah kami tempuh bersama. Kami adalah 4 orang santriwati, angkatan pertama yang diberi nama An-Nuroniyah, cahaya pertama dari awal yang sederhana. Semoga cahaya ini tidak berhenti di sini, tapi terus bersinar menuntun langkah generasi selanjutnya. Terima kasih untuk para ustadz-ustazah atas setiap ilmu, setiap nasihat, dan setiap doa yang tak pernah kami ketahui. Dan terkhusus untuk Aba Guru kami, pimpinan pondok kami, atas bimbingan, perhatian, dan contoh keteguhan dalam mendidik kami dengan penuh kesabaran. Tak lupa, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Acil yang setiap hari memasakkan makanan untuk kami. Mungkin kami jarang mengucapkannya secara langsung, tapi setiap suapan yang menguatkan kami untuk terus belajar adalah bagian dari perjuangan yang kami tidak akan lupakan. Semoga lelah Acil menjadi lillah, dan Allah membalasnya dengan kebaikan yang melimpah. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan yang menemani tangis, tawa, dan semua langkah kami selama 3 tahun ini. Dan untuk orang tua kami, terima kasih atas doa dan kepercayaan yang tak pernah putus. Terima kasih, pondok ini rumah kedua kami. Disinilah hati kami tumbuh. Kami belum benar-benar pamit, karena kami masih ingin membalas dengan amal sebelum benar-benar melangkah. Insya Allah, 1 tahun ke depan kami mengabdi sebagai bentuk cinta kami kepada pondok dan melanjutkan cahaya yang telah dinyalakan dari sini. Dan memupuk harapan untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu dan menjaga adab. Selanjutnya kami mohon kepada para santriwati kelulusan untuk bersiap dan mengambil tempat berjajar rapi di depan guna menerima selempang kelulusan, ijazah, dan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan, kesungguhan, dan ketekunan mereka dalam menuntut ilmu dan membina adab di pondok tercinta ini.
Kami juga mohon kepada para guru dan asatiz yang kami hormati untuk berkenan memakaikan selempang kelulusan dan memberikan penghargaan kepada mereka. Mereka adalah santriwati yang telah menempuh perjalanan panjang dalam menuntut ilmu, membina adab dan mengukir kenangan di pondok tercinta ini. Berikut nama-nama santriwati kelulusan angkatan pertama: Ananda Fadila Zahra binti Abdul Fattahur Rahman, Ananda Rizkiadina binti Abdul Fattahur Rahman, Ananda Alisya Putri binti Haji Muhammad Sabrun, Ananda Nadia Ahda binti Haji Ransya. Semoga mereka menjadi generasi yang membawa cahaya ilmu, berakhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat, agama dan bangsa. Dan secara khusus kami mohon dengan hormat kepada Abah Guru selaku pimpinan pondok pesantren untuk berkenan menyerahkan hadiah kelulusan kepada para santriwati. Semoga hadiah ini menjadi penyemangat bagi para santriwati untuk terus melangkah dengan ilmu, akhlak dan semangat mengabdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad alhamdulillah wa ala alihi washabihi wa tawalla amma ba'du. Dan ini adalah merupakan kelulusan pertama dari pondok kita, Pondok Raudatul Ghanna Yayasan Ibnul Karim Raudatul Mujahidin. Tapi bukan berarti lulus itu selesai. Sebagai simbol bahwa lulus ini hanya baru awal langkah untuk lebih memahami lagi agama, lebih mendalami lagi Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kami di sini memberikan hadiah kitab yang harganya nih lumayan. Kami ucapkan juga kepada Mama Nisa yang telah menyumbang kemarin, kita sebut aja sekitar 6 juta lebih. Kami beli kitab ini dan ini kami hadiahkan kepada anak-anak kami tercinta, yaitu yang lulus saat ini, namun mereka terus akan mempelajari kitab-kitab selanjutnya berupa kitab-kitab klasik atau kitab-kitab kuning. Yang di sini kami berikan ada kitab tafsir Al-Quran, yaitu tafsir Jalalain, yang ini dihafal oleh Abah Guru sekumpul, luar biasa ini, ada 4 biji ya. Kemudian selanjutnya juga kami memberikan kitab hadis, yaitu hadis Riyadhus Shalihin yang hadis populer di kalangan santri. Kemudian tauhid, Jawharut Tauhid juga populer di kalangan santri. Kemudian juga Nurul Yakin sejarah Rasulullah SAW yang juga populer di kalangan santri. Kemudian ada juga kitab tasawuf Kifayatul Atqiya yang juga ini populer di kalangan santri dan pesantren. Kemudian juga kami akan memberikan kitab Bajuri Fikih yang juga ini adalah populer di kalangan santri dan pesantren. Ini kami hadiahkan kepada anak-anak kami. Semoga ini bisa nanti selanjutnya kita pelajari agar kita lebih tahu, lebih luas, lebih mendalam masalah ilmu agama. Karena nuntut ilmu agama ini bukan hanya 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tapi Rasulullah menganjurkan tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat, ya, dari buayan sampai liang lahat. Oleh karenanya kami berharap kepada santri-santri kami agar nanti menggunakan waktunya sebaik-baik mungkin. Mungkin ada khidmat, tapi selebihnya adalah mereka juga mempelajari kitab-kitab ini. Demikian untuk yang pertama kami kasihkan kepada Ananda Nadia Ahda. Aja, ya, simbol aja taruh situ. Ya. Pegang dulu ya. Ya pegang dulu.
Ya, baru di ya. Inilah kitab yang kami serahkan kepada mereka dan kami hadiahkan. Kemudian yang kedua adalah Ananda Alisa Putri. Ya, Alisa Putri. Alisa Putri ini juga lulusan yang pertama. Kemudian yang ketiga kami berikan kepada Rizki apa? Rizki Yatina, ya. Ini merupakan dua-duanya anak acil lah, acil yang masak di pondok kita. Dan yang keempat kami berikan juga dia kitab ini kepada Fadila Zahra. Dan di pondok kami ini semuanya gratis, Bu. Kitabnya gratis, makan minumnya, listrik segala macam gratis. Namun kami tidak menutup diri untuk didukung. Artinya kalau hendak berhadiah silahkan gitu. Nah itu ya. Jadi bukan berarti menutup hadiah atau sumbangan atau pemberian daripada wali santri atau yang lainnya, tidak. Silahkan hendak beramal jariah. Insya Allah ini akan menjadi amal jariah sampai kita meninggal dunia, terus akan mengalir pahalanya. Jadi 100, 1000, 2000, 100.000. Nah itu semuanya insya Allah akan menjadi amal jariah kalau pian mau menyumbangkan dan menyisihkan sebagian daripada hartanya. Demikian dari kami, salah dan maaf kami haturkan, minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridhanya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga langkah mereka selanjutnya selalu berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi penjaga ilmu dan penyebar akhlak mulia dimanapun berada. Apalagi biar ya sebentar lagi ngaji kita. Selanjutnya Pak. Ya. Kini mari kita rayakan semangat berprestasi para santriwati dalam berbagai lomba yang telah mereka ikuti dengan antusias dan semangat luar biasa. Lomba-lomba ini telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2025
dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Seluruh lomba ini bertujuan untuk menggali potensi, meningkatkan semangat ukhuwah, serta menumbuhkan kecintaan terhadap ilmu, seni, dan nilai-nilai Islam. Dan kini saatnya kita umumkan para pemenang dan memberikan apresiasi atas usaha serta bakat terbaik dari santriwati kita tercinta. Bismillah. Baik, kita umumkan untuk pengumuman juara lomba. Untuk nama-namanya yang kami panggil silakan maju ke depan. Lomba kaligrafi juara 1 nomor urut 02 atas nama Nadia Ahda. Juara 2 nomor urut 11 atas nama Cecilia Fitriani. Juara 3. Ambil langsung ambil langsung. Ya, karyanya Ambil. Dianukan dilihatkan. Ya, karyanya ya. Juara 2 nomor urut 11 atas nama Cecilia Fitriani. Ya. Juara 3 nomor urut 12 atas nama Fathiyah Kifa Mufidah. Juara harapan 1 nomor urut 15 atas nama Fadilah Zahra. Juara harapan 2 nomor urut 17 atas nama Alisha Putri. Juara harapan 3 nomor urut 13 atas nama Rizkia Tina. Penghargaan sebagai peserta nomor 14 atas nama Siti Nafisah. Penghargaan sebagai peserta nomor 15 nomor urut 15 atas nama Nika Nurjannah. Jadi di pondok kita ada tambahan-tambahan daripada kegiatan spektakuler kan? Apa? Nah itu itulah. Jadi kaligrafi dengan kiraah ya, kiraah Al-Qur'an apanya guru? Ekstrakurikuler kah? Nah, ekstrakurikuler ya. Nah jadi ini tambahan daripada pondok kita. Jadi kaligrafi yang luar biasa hasilnya itu tulisan mereka sendiri ya. Bukan dituliskan, tuh hasil daripada latihan dan dilombakan hasilnya itu. Jadi luar biasa. Kemudian juga ada tambahan ngaji, yaitu ngaji pakai tilawah. Tilawah ada juga setiap malam Sabtu, malam Minggu ada Ustadz Jalal yang ngajari. Nah kemudian yang lain juga tambahan merupakan belajar maulid habsi, ya, syair-syair dan sebagainya. Itu tambahan-tambahan yang kami berikan kepada anak-anak kita di Pondok Raudatul Qana. Kami mohon kepada Ustazah Nur selaku pembimbing sekaligus juri untuk berkenan menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba. Kepadanya kami persilahkan.
Selamat untuk para peserta kaligrafi. Semoga prestasi ini menjadi motivasi untuk semakin tekun belajar, berlatih, dan menebar keindahan melalui seni yang bermakna. Selanjutnya lomba ceramah. Untuk nama-namanya yang kami panggil, silakan maju ke depan. Juara 1 nomor urut 09 atas nama Jihan Makailah Fakhirah Siaahan. Juara 2 nomor urut 03 atas nama Andi Ratu Wardani. Juara 3 nomor urut 10 atas nama Nindya Az-Zahra. Juara harapan 1 nomor urut 02 atas nama Nadia Ahda. Juara harapan 2 nomor urut 04 atas nama Intan Nurul Aini. Juara harapan 3 nomor urut 05 atas nama Alisa Az-Zahra Haidar. Penghargaan sebagai peserta nomor urut 01 atas nama Agsya Arum Dewi. Penghargaan sebagai peserta nomor urut 06 atas nama Raudahatul Jannah. Maju. Yang di belakang. Ya, dari Nadia belakang, ya. Penghargaan sebagai nomor urut 08 atas nama Lulu Nafisah. Penghargaan sebagai peserta nomor urut 07 atas nama Sofi Salsabila Syamsul. Kami mohon kepada Ustadz Bahrani selaku juri untuk berkenan menyerahkan hadiah kepada para peserta lomba. Waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara hari ini telah terlaksana dengan baik dan penuh keberkahan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah menyukseskan acara ini, terutama kepada para asatidz, panitia, serta semua hadirin yang telah hadir dengan penuh perhatian. Semoga semua ilmu, manfaat, hafalan, dan pengamalan selama di pondok menjadi bekal terbaik untuk dunia dan akhirat. Dari kami undur diri, mohon maaf jika ada perkataan yang salah, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Habib, beliau kami persilahkan. Al-Fatihah. Di momen yang indah ini, ayo sama-sama kita aminkan doa daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, karena insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini
berkat guru-guru kita kelak, bukan cuma kelak ya, saat ini di dunia, kita hidup di dunia mendapatkan nadrah dari beliau Syekh Abu Bakar bin Salim dan seluruh zuriyahnya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya azim sultan, ya qadim al-ihsan, ya daim al-ni'am, ya katsir al-jud, ya wasi' al-ata', ya khafi al-lutuf, ya jamil al-suna', ya halim la ya'jal. Salli ya Rabbi ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulil ijma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rigga wa anta lam tazal lidhalika ahla ya muyassira kulli asir wa jabiru bil kasir wa sahiba kulli farid wa ya muhniya kulli fakir ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم احرسنا بعينك الذي لا تنام واغلفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara hari ini telah terlaksanakan dengan baik dan penuh keberkahan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah menyukseskan acara ini, terutama kepada para asatiz, panitia, serta semua hadirin yang telah hadir dengan penuh perhatian. Semoga semua ilmu, hafalan, dan pengalaman selama di pondok menjadi bekal terbaik untuk dunia dan akhirat. Dari saya undur diri, mohon maaf jika ada perkataan yang salah, baik disengaja mau yang tidak disengaja. Saya akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan kami harapkan kepada wali-wali santri agar selalu mendoakan anak-anaknya, bisa dibacakan Fatihah kepada anaknya, Al-Fatihah untuk anakku misalnya gitu ya. Untuk kelancaran, kesuksesan dan keberkahan anaknya mondok di tempat kita. Jadi selalu doakan. Ada juga doa yang di dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Itu kalau bisa minimal 3 kali dibaca setiap hari ya. Atau kalau habis sembahyang sekali harus dibaca terus agar anaknya menjadi orang yang solehah, soleh dan solehah, baik anak laki-laki atau perempuan, karena aja semuanya itu doa Rabbana hablana min azwajina. Demikian, terima kasih kepada Habib,
kepada juga guru-guru, ada Guru Hanif, ada Guru Jarkasi, Guru Humay, Guru Tanzil, Guru Jalal, kemudian Guru Irsyad tadilah, dan yang lainnya. Terima kasih. Kami berharap mudah-mudahan dengan kehadiran Habib dan kehadiran guru-guru ini mudah-mudahan menjadi keberkahan buat pondok kita dan anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau juga anak-anak kita menjadi anak yang salihah dan juga mendapatkan ilmu manfaat di dunia dan akhirah. Juga terima kasih kepada kameramen. Nah, ini dari Ananda tim media, yaitu Ananda Arif, Ananda Ustadz Taufik, Ananda Abdurrahman, Abdillah. Nah, ini terima kasih, dan kami ucapkan penghargaan yang segini-gini kepada mereka yang telah memberikan dokumentasi kepada kami dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas atas jasa-jasa mereka. Amin ya rabbal alamin. Kami juga atas nama khadim daripada pondok Pesantren Raudhul Ghana minta halal, minta ridha, minta ampun, minta maaf kepada Habib dan kepada guru-guru atas segala apapun dari kekurangan, kekhilafan ataupun kesalahan, baik disengaja ataupun tidak. Dan kami terakhir mengucapkan terima kasih atas kehadiran sampian-sampian, undangan ibu-ibu wali santri, Habib dan guru-guru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas terhadap kehadiran sampian semuaan. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berfoto? Ya. Silakan ibu-ibu dicicipi.